tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnahnya insyaallah. Salam tazim kami izin kepada Dr. Anda Hajah Sakti Andayani. Salam kenal Bunda, alhamdulillah sebagai ketua yayasan, dan juga Profesor Furtasan Ali Yusuf hadir. Oh, sedang dinas ya, sebagai pembina yayasan. Bu Dr. Ika Pratiwi lagi ngajar ya beliau ya, sebagai direktur. Lalu salam tazim kami kepada Kepsek SD Ustadz Ahmad Khairul Huda MPD Ustadz, insyaallah. Kepsek SMP Ustadz Baihaki SPDI Ustadz, salam kenal insyaallah. Kepsek PAUD Dr. Hajat Resi Nida, ada dari PAUD? Lagi ada tamu, mudah-mudahan nanti menyusul ya. Ketua Komite SDIT Bina Bangsa dan Miss Rina Febrina SPD Wakil Kepala SDIT Bina Bangsa hadir? Ya, salam kenal. Yang belum disebut nggak apa-apa ya, karena bukan absensi kan ya. Dan yang paling penting dimuliakan oleh Allah, bukan disebut sama si Koko ya. Baik, bismillah. Ini berarti orang tua murid semua. Ini guru, yang lain orang tua murid. Hai. Kalau orang tua berarti semuanya sudah menikah ya? Iya kan? Kalau nggak gimana jadi orang tua kalau nggak belum ya? Baik. Yang guru ada yang belum nikah? Cong, yang belum nikah? Ya. Ya, mangga, insyaallah. Ya, insyaallah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Temu lagi di sini, alhamdulillah ya. Baik, bismillah. Kalau pengen mulai dari bahasan, kita lagi ngelihat di medsos anak-anak muda kita. Ya, yang baik pasti ada tetap ya. Cuma memang biasanya yang sampai viral di medsos mungkin kadang lebih sering yang nyeleneh-nyeleneh daripada yang baiknya. Aku yakin tetap ada yang baiknya. Ya, tapi kalau pengen mulai dengan pertanyaan, sebetulnya Allah pengennya pendidikan generasi itu di mana? Apa kita tinggal datang ke Bina Bangsa, ketemu Bapak Kepsek, Ustaz, anak saya udah daftar di sini nih, udah bayar uang pangkal, tolong ya jadi soleh waktu lulus. Apa bisa seperti itu? Indah sekali kalau bisa, masya Allah. Ya. Dan ternyata memang kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, memang ternyata Allah pengennya pendidikan generasi itu, kita ke ayatnya ya, surat 25 Al-Furqan ayat 74. Surat 25 Al-Furqan ayat 74. Insyaallah hafal semua ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau itu ayat tentang penyejuk mata, keluarga yang jadi qurrata ain, ya. Iya, betul. Tapi lihat tetap ada waktu pulangnya. Waktu di rumah sama waktu di sekolah tetap banyakkan di rumah. Dan lahir nggak langsung sekolah. Ada fase bayi, belajar jalan, yang di saat itu pembelajaran udah mulai. Meskipun dia belum bisa belajar sambil baca, sambil meneliti, enggak. Dia ngelihat tapi meniru. Allah setting waktu di umur segitu, ya dia sukanya maunya sama orang tuanya. Ada yang digendong sama orang yang tidak dikenal nangis. Dan anak kecil, ibunya kemana ngikut minta. Akan ada harinya nanti ibu yang ngajak, dia berkata, maaf mah sibuk sama OSIS, sibuk sama sekolah, apalagi nanti udah gede udah kerja. Tapi memang waktunya terjun ke masyarakat. Waktu belum bisa terjun, Allah setting dia pengen nempel sama orang tuanya terus.
Kenapa? Karena memang Allah pengennya di rumah tangga. Maka hikmah yang pertama dari ayat tadi adalah bisi barangkali masih ada yang menganggap nikah itu ya udah nikah mah yang penting akhirnya didampingi sama orang yang saya sayang, jadi tiap nyeblak teh ada yang nemenin, ada yang nganterin, apalagi diungkit lagi ke anaknya. Nah kamu jangan kurang ajar, papa tuh setiap hari nganterin kamu, ojek itu mah ya. Serius, mamanya marah juga, mama setiap hari masakin kamu, koki berarti. Punten. Bedanya koki, ojek sama orang tua betulan apa? Ya itu dia, memberikan hak si anak dapat pendidikan yang baik. Tapi kan pendidikan dari sekolah, dulu zaman belum ada sekolah gimana? Benar-benar dari orang tuanya. Iya, nanti gede bisa diketemuin ke orang baik, ke guru-guru. Sehingga wabil khusus juga yang belum nikah, nggak bisa nikah itu, oh nikah itu yang penting nanti aku dengan orang yang aku sayang, aku taksir. Enggak. Nikah itu seserius dengan nikah ini Allah menginginkan pendidikan generasi ada di rumah tangga. Jadi kalau ada yang masih mikir nikah, yang penting aku sama dia dengan orang yang ku sayang, dia tampan cantik, habis dimakan usia. Yang penting cinta-cintaan, enggak. Ada visi misi yang jauh lebih besar. Kalau nitipin di rumah tangga. Serius. Ya. Dan itu jauh sebelum anak-anak sudah mulai masuk sekolah, di rumah dulu, bismillah. Ya, maka yuk ya, kita sedang mengemban amanah yang luar biasa. Perhatikan, bahkan mungkin sudah pernah dengar hadis ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, menyampaikan dari Nabi Muhammad SAW bersabda yang maknanya, Nabi bercerita bahwa syaitan dari golongan bangsa jin itu juga suka ngumpul, ya. Dan ketika ngumpul, saling menyampaikan prestasinya masing-masing. Aku berhasil membuat manusia mencuri. Belum, mana yang lebih hebat? Aku berhasil membuat manusia membunuh saudaranya sendiri. Bagus, mana? Ada lagi yang lebih hebat. Sampai ada jin yang berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Maka pemimpin syaitonnya berkata, nikma syaiton anta, sebaik-baiknya setan adalah kamu. Punten ya. Setan sampai bikin staf sus, tim sus khusus hanya untuk ngerusak rumah tangga. Karena mereka paham betul rumah tangga rusak, rusaknya banyak. Suami dan istri bisa sama-sama berbuat dosa, anak-anak kehilangan panutan. Punten ya Bu, sekalinya anak rusak, yang rusak bukan dirinya doang loh, orang tuanya disakiti, masyarakat pun disakiti. Mohon maaf, ibu pikir yang mohon maaf, yang korupsi, yang pelaku pemerkosaan, pelaku sodomi, emang dulunya nggak pernah baik? Dulunya anak kecil yang lucu itu. Tapi sekalinya rusak, nggak cuma dirinya, tapi begitu juga sekalinya baik, yang baik bukan anaknya aja, derajat orang tua terangkat dunia akhirat, masyarakat kebagian. Anak masuk sini nggak ngerti belajar apa-apa, di sini ada yang jadi guru, jadi dapat ilmu dari gurunya, manfaat. Ya. Maka perhatikan, sampai ada staf susnya, serius. Maka yuk, perlu ilmu dan disiapkan baik-baik, ya. Pas dibilang kajiannya kajian orang tua, saya cukup berharap ada bapaknya juga, ya. Tapi banyak kan namanya hari kerja lah ya, nggak apa-apa. Tadi saya sempat berpikir, oh tetap ada lakinya, oh mungkin satu suami bawa 3 istri atau gimana, nggak tahu. Tapi ternyata tidak, ya. Ibu tahu ada 17 berapa? Ada 17 percakapan antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran.
Dari 17 itu kita bedah. Yang satu adalah percakapan ayahnya, ibunya, sama anaknya. 3 kubu ada. Yang dua adalah percakapan ibunya saja dengan anaknya saja. Yang 14 adalah percakapan ayahnya dengan anaknya. Ini dari sini aja kita bisa ngambil hikmah nih. Berarti Pak, kita nggak cukup jadi laki-laki yang Ma, yang penting udah saya kasih uang bulanan ya, tolong anak saya jadi soleh. Gimana ceritanya? 14 dari 17 bahwa ternyata Allah, Quran justru pengennya anak lebih banyak komunikasi sama bapaknya. Ya mungkin secara waktu ada yang nggak bisa, ya. Dan dibuktikan, lihat Nabi Ismail kan ketemu Nabi Ibrahimnya kan lama, nggak didampingin dari lahir, ya. Tapi ya ibu, Bismillah, mainkan peranannya di situ. Saya tahu kalian semua punya luka masa lalu, pasti. Tapi kita punya pilihan untuk mewariskan luka tersebut atau berhenti di kita. Dan anak-anak punya hak. Mereka nggak pernah minta lahir loh. Kita yang pengen, ada yang sampai program, ada yang sampai bayi tabung, ada yang sampai macam-macam. Maka setelah lahir dia amanah, dia punya hak untuk dapat kebaikan. Punten, Ibunda Hajar, ibunya Nabi Ismail alaihissalam, punya segala macam hal kalau pengen dikeluhin. Suami macam apa ninggalin saya di sini, tandus. Tapi ketika yakin satu, ini kebaikan karena datangnya dari Allah. Nabi Ismail emang nggak ketemu sama anak kecil lain nanti. Oh kamu mah ada bapaknya, aku mah nggak ada nih. Main peran ibunya di situ. Nah, ayahmu sedang berdakwah. Dia orang hebat. Dia nabinya Allah. Mungkin saat ini jauh beberapa tahun, tapi dengan yang beliau lakukan di luar sana, bisa jadi bekal kita pulang kumpul di surganya Allah. Mohon maaf ya, tidak memilih untuk nih lihat tuh bapak kamu tuh mana, datang juga enggak. Pilihan kita mau warisin apa ke anak-anak? Wariskan kebaikan sesuai hak mereka, atau kita cuma menduplikasi luka kita aja diterusin? Dia tumbuh dengan perasaan bahwa manusia yang namanya laki-laki itu jahat, padahal kita disakitinya sama satu orang. Masa dicap semua laki-laki buruk? Yang buruk betulan ada. Lihat film Azab, betul kan? Nih. Tapi kita punya pilihan. Ya. Itu satu. Maka yuk terus. Rumah tangga ini mau dibawa kemana? Rumah tangga yang sukses tuh yang kayak gimana sih kok? Apa yang suaminya setiap hari datang naik seekor kuda putih sambil menggigit setangkai mawar, slow motion. Bu, punten ya bu. Si bapak naik kuda putih, tuh lihat tuh teriknya kayak gitu di tengah-tengah kota Serang, ya. Bukannya romantis malah geheng bu, serius. Itu mau sampo merek apa aja berjemur di luar bau matahari bu, serius. Bau perjuangan tapi itu, ya. Tapi Bismillah. Berarti pengennya gimana dong? Quran lagi. Sekarang kita lihat surat ke-66 At-Tahrim ayat ke-6. Gampang ya Indonesia. 66.26. Surat 66 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya kabar baik ini bu. Ternyata standar rumah tangga yang baik kata pencipta segala-galanya
yang bisa menyelamatkan dirinya, anak dan istrinya selamat dari api neraka, nyampe surganya Allah. Buat kesana gimana? Apakah harus yang paling kaya dulu? Kalau iya, berarti Allah dong yang gak adil. Yang bagian rezeki kan Allah. Kalau syarat ke surga adalah yang paling kaya, kita kalah semua sama koruptor. Serius ya. Bismillah, nggak jadi konglomerat pun, nggak jadi pejabat pun, dia ngikutin Quran, nurut sama Allah, bisa. Bismillah, bismillah ya. Maka yuk kita balik lagi dulu aja deh ke petunjuk yang ada ya. Maka bismillah, mudah-mudahan ini mungkin waktunya nggak akan cukup, tapi bismillah bahasan kita jadi bekal lah buat bismillah. Koko juga berumah tangga baru tahun ke-6 ya. Tapi alhamdulillah ilmu tentang rumah tangganya udah ada dari 14 abad yang lalu. Iya kan, Qurannya udah ada dari dulu ya. Tinggal kita mau ikut atau enggak gitu kan. Lanjut. Tahu tidak? Seingat Koko ini riwayatnya dari Umar ibn Khattab, ada satu surat yang disebutkan harus jadi pegangan kalau mau berumah tangga, harus dipelajari. Surat apa? Ternyata surat ke-24. Nah, surat apa 24? Setelah Al-Mu'minun, sebelum Al-Furqan. Surat apa? An-Nur ya. Surat An-Nur. Bismillah. Kita coba baca ya. Silakan yang pengen lihat, yang ada handphonenya, ada Qurannya atau di Quran, kita lihat surat 24 An-Nur ayat 35. Surat ketemu sudah? Surat 24 An-Nur ayat 35. Mungkin nggak semua baca, nggak semua bawa Quran, tapi semua bawa handphone ya. Di handphonenya ada Quran kan? Kalau nggak ada, ini Koko nyalain hotspotnya biar download, karena keterlaluan kalau nggak ada Quran ya. Kenapa dari ayat 35? Ayat 35 adalah ayat di mana kata cahayanya muncul. Namanya surat An-Nur. Kata nurnya muncul di ayat 35. Yuk. Izin kau langsung ke terjemahan. Ini Allah kasih perumpamaan tentang cahaya. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dari tabung kaca. Di dalam tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur, tidak di barat. Minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke. Itu cahaya yang menerangi dan petunjuk. Sekarang kita lihat ayat 36-nya. Cahayanya ada di mana? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Di mana cahaya itu? Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana kita bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Lihat, cahayanya ada di rumah yang di tempat memuji Allah. Namanya masjid. Ya. Dan lihat, kenapa akhirnya Allah mewajibkan pemimpinnya, qawamahnya, laki-lakinya, ayo sholat masjid. Agar dengan akhirnya ke masjid, cahaya itu dibawa pulang ke rumah. Ya. Lihat ayat 37-nya dulu. Rijalul la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallab
yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu walal absar. Wal absar, orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan mereka guncang, hari kiamat. Dagang tetap silakan. Bukan berarti oh ya udah resign aja, setiap hari saya di masjid, bisa kok. Enggak, tetap tuh cahayanya ada di masjid dan orang-orang yang mengambilnya tidak dilalaikan. Tetap bapak ngajar, ibu ada yang jualan, suami-suami ibu ada yang sedang dagang mungkin di luar sana, tapi itu tidak membuat mereka lalai. Ya, ayo bismillah ya. Sekarang kita belajar rumah. Ada hewan yang dijadikan nama surat Al-Quran. Ya. Pertama, surat ke-29. Surat apa? Setelah Al-Qasas, sebelum Ar-Rum. 69 ayat. Al-Ankabut. Ya. Nanti kita belajar dari rumah laba-laba. Yang selanjutnya, surat ke-16, hewan juga. Sebelum Al-Isra, setelah Al-Hijr, 128 ayat. Bukan An-Naml 27. An-Nahl, lebah, ya. Yuk kita lihat ya. Ini kan nggak mungkin dong Allah iseng udah dijadikan nama, nggak iseng. Ada pelajaran tentang rumahnya. Yuk kita lihat dulu. Sekarang kita pindah surat 29 Al-Ankabut dari ayat 41. Ketemu ayat 41 tentang rumah laba-laba nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil 'ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul 'ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Satu, berarti yang jaga kita rumah tangga juga Allah. Jangan pernah ngerasa tenang karena aku kan dekat sama Pak Gubernur, aku kan dekat sama konglomerat itu. Karena bahkan dijelasin tadi, perumpamaan orang yang berlindung ke selain Allah kayak rumahnya laba-laba, digini hancur, gampang rusak. Dan bisa lihat situ, inna auhanal buyut, seburuk-buruknya rumah adalah rumahnya laba-laba. Bu, ini renungan ya, punten ya. Tahu Spiderman? Senjatanya apa? Jaring, ya. Waktu belum kenal Islam, udah lebih tahu dulu Spiderman. Tahu-tahu ada surat laba-laba. Wah, jangan-jangan ada keutamaan laba-laba nih, makanya sampai dijadiin superhero. Ternyata pelajarannya adalah justru laba-laba itu jangan ditiru. Termasuk rumahnya. Punten ya. Pernah lihat kayak acara sains gitu, menyebutkan bahwa jaring laba-laba itu salah satu materi yang paling kuat. Memang kalau diginiin nama kita gampang hancur karena kecil sekali. Tapi dengan jarum benang sekecil itu, dia sanggup buat laba-laba gelantungan, ya. Termasuk yang gede sekalipun, ya. Sampai disebutkan di acara sains itu, kalau si benang laba-labanya, jaring laba-labanya dipertebal sampai segede ya gelang lah, karet gelang, maka dia punya kekuatan untuk ngegantungin truk tapi tidak akan jatuh. Jadi memang kuat. Tapi lihat, perhatikan, kita masuk ke pelajarannya. Untuk sesuatu yang kuat seperti itu,
rumah laba-laba dibangun dengan materi yang kuat seperti itu, kenapa Allah tetap meminta jangan kalian tiru rumahnya laba-laba? Berarti kita lihat sifatnya laba-laba sama. Saya memang dari dulu sukanya nonton film hewan-hewan. Dulu kan ada Animal Planet, Net Geo Wild, National Geographic Wild, ya. Jadi laba-laba itu nggak semua spesies ya, tapi beberapa jenis laba-laba. Kalau yang jantan dan betina habis kawin, nanti yang betina itu memakan yang jantan, dikanibal, ya. Ini kalau dianalogikan, diterapkan di rumah tangga berarti gimana? Nggak cuman wibawa suaminya hilang, diinjek-injek sama istrinya, dibunuh malah. Istri yang seharusnya mensupport malah justru mematikan dan ya punten, ya menjelekkan, ya. Hal-hal yang kecil kayak contoh, mohon maaf, pemimpin, anak kecil ngeliat nih, oh struktur kepemimpinan tuh kayak gitu, pemimpin tuh adalah ayah di rumah tangga. Tapi setiap kali ada ayah ngomong, langsung nggak peduli ibunya, papa tuh salah, nah jangan dengan isi papa, ngaco dia mah. Oh, pemimpin tertinggi di rumah tangga teh mama. Suatu saat dia jadi pemimpin, terus ngelihat bahwa ada karyawannya perempuan bawel ngebantah, ya udah saya berarti nggak bisa apa-apa. Emangnya boleh yang ngelawan? Di rumah papa saya juga nggak pernah. Fitrah laki-lakinya ada yang hilang, Bu, serius. Bu, bukan berarti nggak boleh diskusi. Suami juga bisa salah. Tapi wallahi jangan koreksi dia di hadapan bawahannya, di hadapan orang-orang yang berada dalam kepemimpinannya. Nanti Bu, sebelum tidur ngobrol berdua silakan. Bahasa kerennya pillow talk. Ya. Punten, ya. Hilang nanti, hilang. Ya. Dan beberapa spesies laba-laba, mana guru biologi? Kan ada ovipar, bertelur, ada vivipar, melahirkan, ada ovovivipar. Nanti pastiin lagi ke gurunya. Yang saya tahu ada jenis laba-laba yang ovovivipar. Dalam perutnya udah bertelur dulu, lalu setelah melahirkan, itu anak-anak bayi laba-laba saling bunuh dulu di perut ibunya. Yang berhasil bertahan hidup, dia yang berhasil hidup. Lihat, bahan baku rumahnya kuat, tapi di rumahnya saling benci. Betinanya makan jantannya, dan anaknya saling bunuh, nggak saling menjaga dan melindungi. Hancur rumah laba-laba. Jadi baca ayatnya jangan, oh udah lewat apa ya maksudnya tadi laba-laba. Itu laba-laba. Sekarang kita pindah ke rumah lebah. Maka lihat surat 16 An-Nahl ayat 68 69. Yuk. Ketemu? Surat 16 ayat 68 69. Izin bacain ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Satu, lihat ya, lebah itu bikin rumah ternyata nggak asal, dapat ilham dari Allah. Berarti kita nyari tempat tinggal dan nyari nafkah, jangan asal, pilih tempat-tempat yang baik. Hasilnya 69. Tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun.
kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu, dan dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Perhatikan. Lalat. Ibu taruh di taman bunga, dia tetap pergi terbang nyari sampah nggak? Lebah, ibu taruh di bak sampah, dia tetap pergi nyari bunga nggak? Tetap. Apa pelajaran dari lebah? Perginya selalu ke tempat yang baik-baik. Ya masjid, apapun. Lalu dia akan membawa kebaikan, saripati bunganya dibawa pulang ke rumah. Maka hasilnya apa? Dari perut lebah dihasilkan syifa. Bu, izin juga contoh ya. Kata syifa, penawar, itu di Al-Quran diulang 4 kali. Dan yang 3 merujuk kepada Al-Quran, yang 1 merujuk kepada apa yang keluar dari perut lebah. Ya. Maka lihat, dari 4 kata penawar, hanya 1 yang keluar dari yang non-Quran gitu, yaitu dari lebah. Maka lihat, perhatikan dari mana lebah bisa menghasilkan madu. Ya tadi, dari semua kebaikan-kebaikan yang dibawa dari bunga. Yuk, bismillah, berarti pelajarannya keluar ke tempat yang baik-baik, bawa yang baik-baik. Pastikan semua yang masuk ke rumah tuh baik. Jangankan haram, syubhat aja nggak ada, apalagi buat ngasih makan anak. Hasilnya apa? Lihat betapa setia kawannya lebah. Dari zaman dulu kartun Tom and Jerry, lebah begitu diganggu semuanya nyerang. Bapak Ibu tahu, lebah itu kalau nyengat, itu kan dia nancepin durinya tuh yang ada di buntutnya, dan begitu nancep itu tip puntung Bu, lepas, dan itu akan mati lebahnya. Jadi lihat, mereka rela berkorban nyawa untuk keluarganya, berbanding terbalik dengan laba-laba tadi. Ya, kau istilahnya pelajaran luar biasa. Ayo, sepertiga Al-Quran itu sejarah. Dan sepertiga Al-Quran yang sejarah itu hampir semuanya turunnya di Mekah. Nabi lagi susah-susahnya, perlu banget petunjuk, dikasih petunjuknya kisah Nabi terdahulu. Ya, ada yang sebelum, ketika sedang hamil, bacain surat Yusuf biar anaknya ganteng katanya. Ada. Kalau bisa pengen mukanya doang kok, tapi kalau bisa hidupnya jangan seperti beliau, berat soalnya hidup Nabi Yusuf, serius. Punten ya, ini juga kita ngambil hikmah nih. Nabi Yusuf kan akhirnya jadi orang besar di mana? Di Mesir. Tapi punten, ini kalimatnya guru sejarah kokoh ya, Ustadz Budi Asari. Beliau bilang, Mesir tuh kebagian enaknya dari Nabi Yusuf. Kenapa? Nabi Yusuf nggak belajar di Mesir kok. Di Mesir Nabi Yusuf disiksa, dijual pas jadi budak, difitnah perempuan, masuk penjara. Belajarnya di mana punten? Nabi Yusuf kan waktu dibuang ke sumur, sebagian riwayat beda-beda ya, tapi kalau diambil yang paling roja, nanti boleh baca Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir ya, kitab sejarah. Dibuang ke sumurnya itu oleh saudara-saudaranya umur 7 tahun. Berapa? 7 tahun. Kurang lebih berarti 1-2 SD ya. Kelas 1, kelas 2 SD. Kelas 1, kelas 2, iya, insyaallah. Nabi Yusuf dulu umur kamu segede kamu dibuang ke sumur. Ya. Kamu mah insyaallah enggak ya, orang tuanya baik. Ya. Tapi lihat, kita harus mikir pelajaran seperti apa dari orang tuanya sampai menghasilkan Nabi Yusuf yang semua siksaannya malah dijadikan pelajaran.
Orang nyikapin kepahitan macam-macam loh, Pak. Ada yang nyalahin Allah, ada yang nyalahin pemerintah, ada yang bikin kita jadi males, benci dengan semuanya. Nabi Yusuf nggak nyalahin siapa-siapa. Beliau jadikan itu semua jadi pelajaran. Ya. Siapa yang mendidik? Jelas keluarga Nabawi dari Syam sana. Yakub alaihissalam, orang yang punya gelar Israel, kekasihnya Allah. Iya, ngajarinnya cuma dari lahir sampai 7 tahun, tapi meninggalkan pondasi yang kuat. Punten ya, waktu digoda oleh Zulaika, ya, kan di ayat 24-nya surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha, bahwa Zulaikanya cenderung kepada Nabi Yusuf, Yusufnya juga cenderung. Jadi mohon maaf, secara fisik kata Zulaika beliau tampan, kata Nabi Yusuf ini juga cantik. Ya, kita lihat ayatnya yuk, surat 12 ayat ke 24. Ini enak pakainya ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Yusuf ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arha burhana rabbih. Laula arha burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, burhana rabbih, tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba yang kami pilih. Baca tafsirnya, pokok ambil dari tafsir Al-Azharnya Buya Hamka ya. Ya, bahwa yang dimaksud tanda di situ adalah salah satu riwayatnya ya. Allah memperlihatkan bagaimana ekspresinya Nabi Yakub kalau sampai tahu Nabi Yusuf berbuat itu. Betapa kecewanya. Saking nancepnya pelajaran dari ayahnya, maka Nabi Yusuf mendingan milih, aku mendingan gak jadi sama ini perempuan daripada ku dapati ayahnya kecewa. Serius, ini pelajaran luar biasa. Ya, mendingan gak usah jadi. Ini perempuan paling cantik loh, dan dia yang mau loh. Tapi kalau itu bisa bikin wajah ayah saya kecewa, iya ayahnya nggak ada di situ. Tapi hari akhir kan ketahuan semua. Surat 64 atau Gobun, hari ditampakkan segala dosa. Ayat 9-nya yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Hari ditampakkan segala dosa, ketahuan nanti semua. Lihat, kita sedangkan hidup di hari bisa jadi ada anak yang sengaja ngebantah karena benci sama orang tuanya. Contoh ya, mohon maaf, anak-anak lagi nyoret-nyoret tembok, bapaknya lewat meledak atau ibunya, anak teh nggak tahu diri, kamu nggak tahu itu catnya mahal, kamu tuh anak siapa sih, amit-amit tau nggak ngelahirin kamu tuh, nyesel tau ngelahirin kamu anak kayak begini, punten ya, nggak nyampe 5 menit tuh, tapi bisa tertanam itu sakit hati, kebencian luar biasa. Besoknya si anak lagi anteng, dia tahu mamanya mau lewat, dia ambil krayon, tunggu mamanya depan pintu, baru coret-coret. Naon sih? Sengaja nih. Gara-gara sakit hati bikin marah aja sekalian, bantah. Udah kepalang benci kok. Ya. Iya, Nabi Yusuf nancap sekali pelajaran Nabi Yakub, sehingga akhirnya, iya, ini lagi ganteng-gantengnya, muda, perempuan yang mau, tapi sorry, kalau itu membuat ayah saya bersedih, mendingan gak jadi. Nancep sekali itu pelajaran. Ya. Kan kita mah kadang bahasa aja, Bu, ya nggak sih? Nah, nyoret-nyoret apa sayang? Ih, bagus ya. Tahu nggak?
Kan kalau yang ngelukis kayak gini kan biasanya di kanvas. Ayo, papa beliin yuk. Nanti kita gambar lagi bareng-bareng. Selesai. Harus nggak ada kata-kata kasar? Saya emang nggak ragu kasih sayangnya mah, Bu. Cuman kadang bahasa serius. Gini, ini izin satu cerita lagi ya. Tahu Dokter Zaidul Akbar? Saya harus pinjam nama beliau karena ini kaitannya sama medis ya. Beliau cerita lagi di bandara, didatengin ibu-ibu. Qadarullah satu pesawat, jadi ngobrol. Cerita, "Dok, suami saya ginjal, Dok." Dijawab, "Oh, makan ini, minum ini, pola hidup seperti ini." Dijawab, "Udah semua, Dok, tapi masih sakit." Karena semua tentang medis sudah dijawab, akhirnya Dokter Zaidul bilang begini, "Ibu maaf saya pengen tanya, tapi jangan tersinggung ya." "Silakan, Dok." "Ibu gimana sikapnya terhadap suami?" Nangis si ibu. "Ya, Dok, kadang saya suka kurang menghargai, banding-bandingin." Punten saya harus menyebut kalimat beliau. "Bu, perasaan diinjak-injak oleh orang yang seharusnya paling mendampinginya itu bisa kena ginjal, Bu." Serius. Karena saya bukan dokter, harus pinjam kalimat beliau, serius. Contoh ya, suami punya gula, Bu. Seharian dia juga nggak minum, tapi sore-sore pulang kerja nyampe dapur ngelihat ada boba brown sugar bekas anaknya. Itu juga tinggal seperempat. Diminum, baru juga 1 kali sedot, ibu datang. Kamu teh nggak mikir apa? Kamu tuh punya gula tahu? Ntar sakit siapa yang repot? Senang nyusahin saya? Emang nggak suka? Bukan hidup sama gua teh? Udah mendingan kita bisa aja deh. Astagfirullahaladzim. Tuh nggak usah tuh. Hah? Baru juga minum sekali. Allahu Akbar, apa-apaan sih? Ya. Bahasa dong, ya nggak? Contoh, keminum seruput, datang si ibu, "Ih, sayang aku minum apa?" "Oh, meniraos." Ayo papa inget nggak? Papa kan ada gula. Nanti kalau minum ini nanti jadi atit. Nanti mama sedih. Nggak gitu juga ya, Bu ya? Ya gitu. Pak, jujur Pak, pilih Pak. Lebih pilih ditegur cara pertama atau cara kedua? Hah? Kedua, istilah. Bahasa kita mau asli. Serius. Yuk atuh lembut ya. Istilah ya. Oh, penutup sedikit. Apa yang diajari Nabi Yakub? Al-Baqarah ayat 133. Maaf ya. Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Punten ya, Nabi Yakub raja. Sebelum wafat ngumpulin anak cucunya. Ginilah, misalkan kalian punya kakek raja, kaya. Sebelum wafat ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Warisan pikiran kita mah ya. Ternyata Nabi Yakub, lihat ayat 133 tadi, tidak bagi warisan, tapi bertanya satu hal saja. Ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada? Nggak peduli ya, kamu mau jadi rakyat, pejabat, presiden, konglomerat, rakyat, direktur, karyawan, selagi kamu nyembah Allah, aman. Kita kumpul lagi di surganya Om. Daripada anak pertama perusahaan, anak kedua showroom mobil, anak ketiga apartemen, tapi kita nggak pernah peduli akidahnya, rusak ya. Udah dikasih sinyal suruh udahan ya. Saya kembalikan lagi dulu ke Ustazah MC kita untuk masuk ke sesi selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.
Aduh ya Allah, mic-nya bergema banget. Ya, halo, kasih. Ya udah, mudah-mudahan jangan marah-marah lagi ya. Yang jadi suaminya juga jangan bikin marah terus. Bukan gajian, ini kajian. Kajian di Serang. Iya, habis ini di Cilegon lagi. Sekolah kamu. Kamu berarti lagi di sekolah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Amin. 3, 2, 2,5, 1. Enggak, kayaknya ini filternya deh. Tuh ya. Kayak ada bekas bibir ya, ditutupin tangan. Biasalah TikTok mah udah ada filter dari sononya. Jadwal kajian di IG ada. Hari ini 3 tempat, habis ini ada 1 lagi. Alhamdulillah ya. Duluan kita tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Ustaz ya. Sengaja hari ini saya isi Ustaz kerjanya. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih. Saya bulan Krilaksana. Saya salah satu murid dari murid di sedikit rumah saya. Ustaz, saya sangat tertarik sekali dengan biografi Ustaznya. Saya sangat mengikuti Ustaz di media sosial. Saya ada pertanyaan yang mungkin semoga bisa terjawab. Yang pertama itu, saya tahu di biografinya Pak Ustaz seperti apa dulunya, hingga ada judul hijrah. Lebih kurang perjalanan cerita kita sama apa Ustaz? Ya. Saat ini saya tidak lagi pekerjaan tetap yang terbaik ya. Dari pekerjaan yang sebelumnya, saya bergabung di salah satu kementerian agama hari ini ya. Cuman iman kita naik dan turun. Bagaimana cara Pak Ustaz sendiri dari pengalaman hidup sebelumnya sampai dengan sekarang tetap kokoh dan istiqomah dalam ibadahnya. Yang kedua, dalam usia pendidikan anak, dari 0 sampai ke umur balik ya. Bagaimana kiat-kiat kami orang tua untuk bisa menyesuaikan fase umur anak dalam pendidikannya. Dan yang terakhir, izin saya boleh bersalaman dan berpokok. Bapak-bapak mah jempol kayaknya. Baik, bismillah. 1 tadi ya, ngejaga diri ketika iman naik turun. Memang iman itu yazid wa yamkus, bertambah dan berkurang. Kalau ditanya apa yang bikin bertambah, ketaatan. Makin bertingkat ketaatan, lebih mudah untuk taat juga. Kapan berkurang? Maksiat. Makanya yang sudah amat sangat terbiasa maksiat tidak ditobati,
taat itu akan amat sangat berat. Berangkat ke tempat maksiat yang jauh kuat, ke masjid depan rumah ngangkat selimut aja nggak kuat, ya. Karena memang ibadah ada nikmatnya, maksiat juga ada nikmatnya. Kalau kita diam di tengah-tengah, nggak akan kerasa nikmat dua-duanya. Ibadahnya nggak akan kerasa enak, karena ingat maksiatnya juga nggak akan kerasa enak. Aduh, keminum lagi alkohol nih, wah berapa hari sholat saya nggak keterima tuh. Orang mah enak, orang mah party, dia mah stres, ya. Berarti mestinya gimana? Ya taat sekalian, ya. Apalagi yang bisa dilakuin? Minta tolong sama Allah, jelas. Boleh doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mangga. Terus kalau lagi futur, lagi lemah iman, tolong jangan sendirian. Maksain Pak ketemu orang, Pak. Ya tentu ketemunya sama yang baik, ketemunya sama tempat ngaji, semuanya lagi baca Quran, kita padahal lagi futur. Tapi masa kita main game sendirian? Malu. Makanya itulah kenapa malu sebagian dari iman, ya. Kalau bisa punya guru, jadi ada yang ngingetin, bahkan ada yang marahin, gitu. Ada juga yang menerapkan sistem iqob. Iqob itu hukuman. Contoh, kalau tadi malam nggak tahajud, maka duhanya harus ditambah sampai 12 rakaat. Kalau malamnya udah tahajud 11 rakaat, maka duhanya nggak apa-apa 8 rakaat aja. Itu yang dulu dicoba diterapkan waktu di pondok, ya. Sehingga akhirnya punya rem. Kalau ngaji gini lebih enak kok, bisa lebih naik imannya. Tapi kalau lagi nggak ngaji, kadang lupa, kadang kendor. Maka terus gimana? Ya ngaji terus. Ini pun termasuk yang lagi ngomong alasan dakwanya, selain permintaan guru, selain mudah-mudahan jadi bekal, jadi pahala, jadi pengugur dosa-dosa yang lama, salah satunya adalah biar punya rem. Apalagi dulu awal-awal pulang dari Thailand, mulai ikut pertama kali pengajian, siangnya ngaji, malamnya orang-orang yang lama masih ngajakin buat balik lagi. Kan malu. Masa siangnya baru kayak begitu, malamnya ngaco? Serius saya semunafik itu? Kita nggak mau jadinya. Makanya kalau ada yang belum terbiasa, mohon maaf ya, belum terbiasa berkerudung, paksain pakai. Suatu saat lagi pakai kerudung, tahu-tahu diajak, ayo karaokean yuk, minumannya banyak nih. Aduh malu lagi pakai kerudung. Sengaja jadi ada malunya, ya, menghalangi dirinya dari maksiat. Ya. Karena pasti biar gimana ada rasa nggak enak, nanti yang dijelekin, yang dihina Islamnya, ya. Karena biar gimana pasti masih ada hatinya. Apalagi wisata rohani, kemana? Ke kuburan. Ya Allah, dulu dia lebih kaya dari saya, hidupnya lebih enak dari saya. Atau ya Allah, dia dulu hidupnya lebih pahit dari saya, tapi tetap sabar. Ketemu orang sakit, ya Allah kita seumuran, saya mah bisa pergi maksiat, kamu malah terkapar sambil zikir. Ketemu anak yatim, atau ada tempat-tempat namanya rumah singgah, tempat berkumpul yang nggak punya biaya tapi sakitnya, masya Allah, ya kanker ya apa. Itu ketemu mereka masalah kita langsung jadi receh, serius. Ya. Atau kalau emang yang pengen ikutin yang dari Nabi, ya memang ingat mati sih. Cuma masalahnya kadang bentang-bentang masih muda suka lupa. Ya. Dan kalau kita tetap nggak mau dengan semua cara itu, nanti mau nggak mau Allah yang paksa, Pak. Ada masalah, ya ketipu, ya yang lain-lain, itu kan pertolongan. Yang korupsi, kalau dia nggak ketangkep, dia nggak berhenti nyolong, untung ketangkep, jadi berhenti jadi maling. Mungkin dia ngambek, ya saya berhenti dapat duit deh, tapi kan jadi berhenti nyolong, jadi tobat, bertolongan berarti. Cuman dia ngambek karena memang di hatinya belum Allah, di hatinya masih duit. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit malah nangis. Ya.
Itu satu. Yang kedua apa teh? Lupa. Hah? Oh iya, umur ya, harusan umur. Jadi dibagi beberapa ya. Satu dari lahir sampai usia tamyiz. Usia tamyiz ini udah bisa ngebedain mana baik buat saya, mana buruk buat saya. Ya contoh bayi lah, lihatlah. Bayi kan belum bisa bedain ya. Api juga dia pegang gitu. Nggak tahu bahaya, knalpot panas juga dia penasaran. Nanti usia tamyiz dia udah tahu nih mana ngerugiin saya, mana ini baik bagi saya. Ya. Sampai nanti usia yang udah dewasa. Ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anak yang dari usia 0 sampai tamyiz itu belajarnya meniru. Makanya kita berikan contoh sebaik mungkin. Ya. Karena anak diem di rumah tapi ngeliatin tuh. Oh, ayah saya tiap kali azan berkumandang dia pasti ninggalin semuanya langsung ke masjid. Dia ngeliat, niru dia. Ucapannya baik-baik. Ya. Punten ya. Bayi lahir kan nggak punya kosakata. Sampai akhirnya dia punya kosakata ngomong kasar kan pasti dengar dari orang. Ya. Kalau di rumahnya nggak ada yang ngomong gitu, ya bismillah. Nanti usia mulai tamyiz tapi belum balik. Itu mulai boleh ada reward and punishment. Dia berbuat sesuatu ada kebaikan dikasih. Kalau berbuat salah ada hukuman. Karena kata Ali bin Abi Thalib perlakukan dia seperti prajurit. Ya. Ketika nanti sudah dewasa, perlakukan mereka sebagaimana sahabat. Minta sarannya. Ayah ibu udah ngobrol, papa mama udah punya keputusan, tapi ya ini anak keputusannya dia udah gede nih, maka ajak ngobrol. Nah, kita ada keluarga ini ada masalah ini, menurut kamu pendapatnya gimana? Nabi Ismail waktu mau disembelih ditanya dulu kan? Gak langsung, hei saya nabi nih, saya disuruh menggal leher kamu, udah nurut aja, nabi kok. Enggak, diingetin dulu, ditanya dulu, diminta pendapatnya. Masalah nanti pendapatnya beda, ya kan kita bisa kasih jawaban yang lain. Tapi kalau menurut papa dan mama begini nah, ya. Dan pembiasaan silakan. Kalau sudah 7 tahun, sudah mulai diarahkan untuk sholat, ya. Tapi nanti ketika akhirnya nggak mau, nanti 10 tahun nggak mau, udah boleh dihukum. Hukuman dalam rumah tangga boleh, boleh. Tapi hukuman itu seperti obat, dosisnya tepat sembuh. Dosisnya kebanyakan overdosis malah tambah parah. Dosisnya kurang nggak mempan. Yang bisa ngukur siapa? Bismillah, orang tuanya harus tahu. Ya. Bismillah itu sedikit ya. Sebetulnya masya Allah. Memang tapi waktunya yang nggak cukup. Tapi mudah-mudahan yang sedikit itu bisa menjadi jawaban dari pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal Ustaz. Amin ya Allah. Habis ini masih ada satu lagi maraton. Gak ada asar. Jawaban dari pertanyaan jamaah. Mudah-mudahan gak bergema kayak gini sih ininya mic-nya. Masih juga bisa berpraktek. Ada berbahagia untuk pertanyaan. Alhamdulillah sudah ada juga salah satu jamaah kita pada siang ini dan mungkin hanya satu pertanyaan saja. Hikmah dalam mengaji ya syukuri. Orang di luar sana ada yang maksiat bahkan gak ngerasa bersalah. Kita punya perasaan pengen ngaji, nikmat itu. Atau mau ditukar semua kepengen kita jadi nyata tapi seumur hidup gak mau ngaji, ya repot. Ya, syukuri ya. Bentar lagi udah mau beres. Terus ke lokasi selanjutnya. Ya baik, izin sebelum dilanjutkan oleh tim Darut Tauhid Peduli, izin Koko nyampe ke sini itu wasilahnya dijembatani oleh Darut Tauhid Peduli yang cabang Serang. Maka kami sama DT Peduli juga alhamdulillah lagi sama-sama ngumpulin bekal mati, ya. Ada program Khairu Ummah, pusat pendidikan dan peradaban di Bogor, yang sedang mudah-mudahan jadi pahala jariah buat kita. Sekarang baru ada SMP-nya, udah tahun ketiga. Cita-citanya mudah-mudahan bisa seperti Bina Bangsa, ya.
Ada TK, SD, SMA, sampai ke perguruan tingginya, masjid dan yang lain-lain. Maka bismillah, ini mah hanya berupa ajakan untuk kita lagi sama-sama pengen bebasin lahan untuk berwakaf. Pilihannya yang koko tahu cuma dua. Setiap kali ada yang sedekah pilihannya cuma dua. Satu, paling cepat diganti di dunia, standarnya 700 kali lipat, Al-Baqarah 261. Dua, paling lambat kita terima di akhirat. Jadi setiap kali ada yang bersedekah itu ternyata duitnya tetap milik kalian, cuman udah pindah dari rekening dunia ke rekening akhirat. Ya, koko juga tinggal di situ. Monggo silakan kalau ada yang mau mampir main silaturahmi. Mudah-mudahan bisa seperti pendahulu-pendahulu ini, masya Allah, bisa pusat peradaban dan pendidikan, tempat mencetak generasi terbaik, khairu ummah. Ya, maka silakan nanti akan dibantu dari tim Darut Tauhid Peduli. Ya, monggo, bismillah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan kita hari ini. Ya, fadal Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah, makasih ya. Alhamdulillah banyak ilmu dan mudah-mudahan banyak sharing pengalaman dari beliau kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan ini. Afikum barakallah. Rekeningnya BSI atas nama Yayasan Dakwah Umat Terbaik. Berapa? 800 900 7707. Ulangi, 800 900 7707. 800 900 7707 atau boleh di DM. Saat ini Terima kasih yang mau jadi asisten, tapi alhamdulillah sekarang udah ada yang dampingin. bagi Bapak Kalau misalnya abangnya masuk kerja, yang ininya kan nggak mungkin dipecat ya. untuk menjadi rekening akhirat yang insya Allah pengelola Hasilnya. langsung Dan hasilnya kok nggak, komando ya bukan siapa-siapa lah, bukan seseorang yang harus diasisteni sebetulnya. Jatuh ke dosa yang sama lagi, apa kita akan dapat asal tobatan nasuha. Karena kalau Allah udah nggak mau ngamunin kita, gampang sekali maksiat dibikin mati aja gampang. Tapi ternyata habis maksiat nggak mati, berarti Allah lagi nungguin kita tobat. Ini yang ngomong juga banyak dosanya, pantas Allah matiin, tapi malah diizinin ngaji. Karena kata Allahnya surat 35 Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia berdosa dihukum langsung, maka tidak tersisa makhluk bernyawa di muka bumi ini. Ya. Berarti kita semua pantas mati. Bukannya mati malah diizinin tobat. Terusan ayatnya kata Allah, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Tuh. Alhamdulillah. program pembebasan lahan 800 900 7707. kita mengajak namanya komitmen donasi Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa, jadi nonton kajian kan. Nanti Bapak Ibu Kalau kokonya nggak mau dilihat ya udah pakai suaranya aja kan. hari ini Tolong jawab apa? Maaf tenggelam. boleh nanti bulan depan, boleh nanti dicicil 2 kali kapan. Iya, SMP IT Tafiz Darul Muminin Istiqomah ya. Kapan saya cicilnya 5 kali, boleh. Kalau bisa sholat tobat bagus. Inti dari tobat adalah mengakui dosa, menyesali, dan tidak mengulangi lagi, berkomitmen. Jadi kalau bisa sholat tobat, sholat tobat. Tapi kan kita sebetulnya surat Hud surat 11 ayat 114, innal hasanat wa yuzhibnas sayyiat, bahwa kebaikan menghapuskan keburukan. Maka kalau misalkan kita berbuat kebaikan, ya sedekah, ya sholat yang 5 waktu, sholat apapun, itu semua akan menjadi penggugur dosa juga. Rencana ke Aceh, bismillah lagi diatur jadwalnya, mudah-mudahan bisa ke sana. Bapak Ibu yang ingin berkomitmen donasi Sholat hajat boleh pagi-pagi di jam 2. boleh maju ke depan, berwakaf, berangkat, Kalau kagum itu maka diambil kebaikannya aja. dan insya Allah Jangan malah jadi ingin hidup bersamanya, apalagi dianya sudah suami orang dan kitanya sudah jadi istri orang. siap Bapak Ibu, Jadi kita ambil kebaikannya doang. siap ya. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Jumhur yang paling kokoh, yang koko tahu, lebih banyak yang berpendapat sholat fajar itu adalah sholat qobliyah subuh. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 725. Tapi ada pendapat seingat koko dari Ihya-nya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali yang menyebutkan bahwa itu berbeda gitu. Tapi pendapat yang paling kuat itu sama sih. Yang akan menolak Bapak Ibu semuanya. Ya semoga Allah lembutkan hati anak supaya mau
mendengarkan. Tapi pilar utama pendidikan kan doa dan keteladanan. Jaga doanya, doain kalau bisa di tahajud dan jadi teladan. Karena anak makin gede makin menilai ini orang siapa sih, pantas nggak sih omongannya saya dengar. Tapi kalau kita jadi orang tua yang mengagumkan, yang keren, bismillah. Boleh bikin terlebih dahulu. Jadi sekarang Dia tempat apa? oke, bismillah, kita akan membuka Ya, lelahnya nggak ada yang sia-sia. terlebih dahulu. Jadi jalan tambah dekat sama Allah, tambah pulang tambah nggak ada dosa, jadi amal soleh. Kontes yang berada di Bogor sebesar 5 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bisa maju ke depan? Komitmen donasi 5 juta. Oke, di Bina Bangsa, alhamdulillah. Bapak Ibu, yang pertama silakan. Mulai belajar ngaji 2017 waktu pulang dari Thailand. Bismillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Beri bukaan. Alhamdulillah. Boleh Bapak untuk bisa maju ke depan. Jadi kan aku yang keempat, kedua dan ketiga aja nggak ada. Lagian cuma satu aja, Teh Yunda aja. Maaf ya, lowongan udah tutup. Bentar ya. 5 juta selanjutnya. Boleh maju ke depan. Boleh. Bentar ya. Assalamualaikum. Saya tak. Dekat ya dari sini. Bisa dong kita. Oh iya.